Halo warga, selamat datang lagi di Kulik Bareng. Nah, di video kali ini kita mau bahas sebuah buku yang sangat penting. Dan ini tuh bakal tentang parenting dan pola asuh. Jadi cocok sih sebetulnya buat para orang tua dan mungkin kita yang juga walaupun sudah dewasa tetap jadi seorang anak kan. Nah, buku ini judulnya panjang nih. Judulnya The Book You Wish Your Parents Had Read and Your Children Will Be Glad That You Did. Karya seorang psikoterapis bernama Philippa Perry. Nah, kenapa sih buku ini penting ya kan? Karena banyak sebenarnya luka-luka emosional nih di dalam hidup kita nih yang gak berasal dari peristiwa besar gitu, tapi berasal dari hal-hal kecil yang terus berulang dan kagak kita sadari itu terjadi dalam hubungan kita dengan orang tua. Philippa Perry bilang, katanya sih anak-anak tuh kagak belajar dari teori, tapi mereka belajar dari hubungan. Artinya meskipun ya orang tua nih punya niat baik ya kan, tapi jika hubungan emosionalnya tidak aman, tidak baik-baik saja, anak bakal tetap terluka loh. Contohnya nih misalnya kan, orang tua yang merasa mencintai atau yang benar-benar mencintai anak gitu, tapi terlalu sibuk, akhirnya bikin anak merasa dia kagak penting. Atau orang tua yang disiplin gitu ya kan, cuman gak hangat gitu. Nah, anak itu ngerasa dia jadi harus sempurna nih agar dicintai. Atau orang tua yang kagak bisa nunjukin emosinya. Nah, jadi anak tuh belajar untuk menekan emosinya. Dari sini tuh kita ya mungkin sebagai orang tua atau sebagai orang tua di masa depan ya kan, gak cuman bisa modal mencintai, sayang sama anak, atau misalnya kita bisa ngempanin anak ya kan, bisa ngebeliin ini itu mencukupi kebutuhannya, tapi kita juga harus bisa punya hubungan emosional yang baik sama anak. Kalau enggak itu juga akan berdampak buruk buat anak nih kalau hubungan emosionalnya kagak bagus begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bakal terjadi kalau misalnya namanya luka masa kecil nih kagak disadarin? Nanti misalnya udah dewasa nih, luka-luka yang gak disadarin ini tuh bakal masih aktif gitu sifatnya. Jadi ketika dewasa, si anak bakal selalu ngerasa bersalah, bakal susah bilang enggak, bakal ngerasa takut ditinggalin, bakal merasa kagak layak dicintain, takut gagal, dan terus ngekritik dirinya sendiri gitu. Nah, luka ini tuh disebut inner child wound. Si inner child ini tuh bukan kelemahan atau bagian lemah dari diri kita. Justru ini adalah bagian terdalam yang ingin didengar, ingin dirangkul, ingin dipeluk begitu. Nah, tapi kan memang gak ada manusia yang sempurna, dan juga gak ada orang tua yang sempurna, dan memang orang tua juga gak harus jadi sempurna. Tapi karena terjadinya luka-luka di masa kecil atau inner child wound itu, banyak dari kita yang akhirnya takut nih mengulang pola asuh orang tua kita sendiri. Atau malah kita jadi terlalu keras gitu sama diri sendiri, pengen jadi orang tua sempurna, orang tua yang perfect gitu. Tapi Philippa Perry bilang, yang dibutuhin anak tuh bukan orang tua yang sempurna dan perfect gitu, tapi orang tua yang mau sadar. Nah, sadar apa? Nah, jadi orang tua harus sadar untuk bisa melakukan langkah-langkah kecil kayak begini nih. Misalnya yang pertama, simple minta maaf sama anak kalau kita salah. Jangan ragu untuk minta maaf sama anak. Jangan pikir kita jadi kehilangan authority atau kita jadi kelihatan lemah atau anak jadi gak mau dengerin kita kalau minta maaf. Nah, kalau emang kita benar-benar salah, justru anak akan tumbuh rasa respect terhadap orang tua yang mengakui kesalahannya, dan justru hubungan emosional yang terbangun antara anak dan orang tua akan semakin kuat gitu. Yang kedua, kita kudu belajar jadi pendengar yang baik nih. Jadi kalau anak punya masalah entah di sekolah, entah sama temennya gitu, kita jangan buru-buru pengen ngasih solusi gitu, tapi kita juga harus ngedengerin baik-baik gitu ya kan. Jadi anak tuh juga ngerasa didengarkan. Nah, kalau anak merasa didengarkan sama orang tua, itu hubungan emosional antara anak dan orang tua juga akan terjalin dengan lebih baik.
Nah terus kita juga harus bisa nih namanya ngevalidasi emosi anak. Bahkan emosi-emosi yang kayak gak nyaman gitu, kayak marah, cemburu, takut. Jadi misalnya anak kita takut sama binatang tertentu, misalnya takut sama laba-laba gitu, ya udah jangan dibilang, ih jangan takut, kamu kan anak laki, ya biasanya gitu kan, anak laki nggak boleh takut sama apapun gitu. Nggak bisa gitu. Kalau emang anak takut ya kita validasi aja, toh takutnya kan masuk di akal juga gitu ya kan, takut sama laba-laba, serangga yang bentuknya emang ya serem gitu kan. Jadi kita kudu bisa mengevalidasi emosi anak juga, jadi anak juga merasa ya punya hubungan emosional yang kuat gitu sama orang tua. Sebetulnya ya buku ini tuh bukan cuma buat orang tua sih, tapi juga bisa buat kita nih yang sudah dewasa, ya kan? Dan khususnya buat manusia dewasa gitu yang lagi dalam proses healing nih atau penyembuhan. Jadi misalnya punya luka di masa kecil, ya kan? Terus ingin nyembuhin luka di masa kecil itu dan pengen punya hubungan yang lebih sehat. Buku ini benar-benar bisa tetap relevan gitu, karena biar gimana pun juga meskipun kita udah dewasa, kita tetap aja anak dari seseorang, ya kan? Jadi kita bisa milih untuk kita putus tuh yang namanya rantai luka emosional di keluarga kita atau di keluarga kita di masa depan, antara kita sama anak kita, kayak gitu-gitu. Jadi kalau kata si Philippa Perry nih, ketika kita sembuh, kita gak hanya nyelamatin diri sendiri, tapi juga generasi setelah kita, ya kan, anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita. Jadi meskipun ini emang buku tentang parenting, tapi buat kita yang sudah dewasa dan juga merupakan seorang anak, buku ini juga tetap penting untuk kita baca agar kita bisa menyembuhkan luka kita di masa kecil dan memutus rantai luka tersebut ke generasi setelah kita. Nah terus gimana sih caranya kita bisa menyembuhkan luka-luka tersebut, ya kan? Jadi ada beberapa latihan praktikal gitu yang bisa kita terapin nih dari buku ini, yang mungkin kita bisa coba, ya kan. Yang pertama, kita bisa nulis surat buat orang tua kita. Kagak harus dikirim, kagak ngapa. Yang penting kita jujur tentang apa yang kita rasain, kita rinduin, kita butuhin, kita kangenin, ya kan. Jadi yang penting kita udah ngeluapin memang apa perasaan yang udah kita tahan selama ini di dalam diri kita, ya kan. Yang bahkan sebenarnya mungkin kita gak sadarin, tapi itu tuh udah luka yang mendalam gitu. Jadi dengan kita menulis, kita bisa rasanya plong, kita bisa ngerilis luka-luka tersebut. Nah terus kita juga bisa nih ngasih ruang untuk anak dalam diri kita. Jadi apa sih yang sebenarnya dia butuhin gitu? Apa sih sebenarnya yang anak kita butuhin? Apa pelukan, apa pengakuan, atau penerimaan? Meskipun memang ya pasti namanya setiap anak gak akan ada yang perfect ya, gak ada yang sempurna gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang anak kita butuhin? Kita juga harus bisa menyadari dan ngasih ruang tersebut untuk kita kasih untuk anak. Nah terus bisa juga kita latihan empati saat kita terganggu oleh anak atau pasangan atau orang tua. Soalnya ketika ada emosi-emosi yang ekstrim atau negatif gitu, misalnya marah, sedih, atau frustrasi gitu, ya bisa aja emang mereka lagi mengekspresikan luka mereka juga gitu. Jadi ya kita harus empati deh kalau misalnya ada hal-hal negatif yang keluar dari anak kita atau dari orang tua kita atau pasangan kita gitu. Ya karena memang setiap orang bisa jadi punya yang namanya luka masa kecil yang pengen mereka ekspresikan juga gitu. Nah terus kita bisa ngeganti mindset nih dari misalnya kenapa sih kamu begitu, jadi apa sih yang kamu rasakan, ya kan. Nah ini bakal ngerubah hubungan kita dengan anak secara drastis. Jadi dibanding kayak ngejudge kenapa sih kamu tuh bisa berperilaku atau bersikap seperti itu, mendingan kita bertanya gitu, sebenarnya apa sih yang kamu rasakan. Jadi kita emang bener-bener pengen tahu, pengen berempati, pengen mendengarkan apa yang anak butuh, apa yang anak rasain. Dengan begitu hubungan emosional antara anak dan orang tua pun akan terjalin dengan lebih baik. Ya pada dasarnya sih emang kagak ada yang namanya orang tua yang sempurna, ya kan.
Ya mungkin kalau misalnya ada pola asuh yang kurang srek ya kan, yang diberikan orang tua kita kepada kita, itu mungkin juga karena orang tua kita lagi berjuang dengan luka mereka sendiri, ya nggak? Tapi kita bisa tetap milih untuk gak ngulangin hal itu, untuk sadar, untuk sembuh, untuk mencintai anak dengan cara yang lebih sehat. Jadi kita bisa mutus yang namanya rantai luka emosional yang terjadi di keluarga gitu. Ya biar gak turun menurun dari generasi ke generasi gitu ya kan. Nah, jadi sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat para orang tua, buat anak yang udah dewasa juga gitu. Dan jangan lupa untuk selalu support video ini dengan subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Khususnya ke para orang tua, khususnya kepada anak yang sudah dewasa juga gak apa-apa di share video ini, karena niscaya akan bermanfaat. Jadi sekian dulu, jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!